Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama tentunya masih dalam suasana memperingati Hari Raya Natal bagi saudara-saudara kita umat Kristiani. Sekali lagi kami yang berada di depan mewakili pemerintah ingin menyampaikan dan mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi seluruh umat Kristiani di Indonesia. Dan di tengah-tengah suasana Natal dan liburan, alhamdulillah sampai hari ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Teman-teman media sekalian yang kami hormati, sebagaimana rutin setiap minggu di posko nasional bencana untuk wilayah yang menimpa saudara-saudara kita di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Kami rutin untuk melaksanakan konferensi pers, memberikan update kepada seluruh masyarakat mengenai apa saja yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dipercepat untuk penanganan ke depan. Nah, oleh karena hari Jumat kemarin adalah masih suasana Natal, sehingga kami mohon maaf konferensi pers yang biasanya kita laksanakan di hari Jumat mundur beberapa hari dan akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk Bapak Menko PMK mengawali untuk memberikan update yang kemudian nanti akan seperti biasa akan disambung dengan beberapa kementerian atau lembaga terkait. Kami persilahkan Pak Menko. Terima kasih Pak Mensesnek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terbaru penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bapak Presiden memerintahkan seluruh jajaran kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah terus mengerahkan segala daya upaya untuk percepatan penanganan pasca bencana. Kami mewakili pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, relawan, jajaran TNI, Polri, ASN pusat dan daerah, serta para pekerja swasta yang bekerja keras dalam penanganan bencana ini. Dan ini adalah kunci utama kegotong royongan ini untuk memulihkan Sumatera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, pertama, saat ini lebih dari separuh kabupaten kota yang terdampak telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Di Aceh, terdapat 7 kabupaten kota yang sudah masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Sedangkan 11 kabupaten kota di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara terdapat 8 kabupaten kota yang sudah masuk ke tahap transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan 8 kabupaten kota masih tanggap darurat. Sedangkan di Sumatera Barat terdapat 10 kabupaten kota yang masuk ke fase transisi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, dan masih ada 3 kabupaten kota yang berada dalam fase tanggap darurat. Daerah yang melakukan perpanjangan status tanggap darurat tersebut ini dimaksudkan bertujuan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kedua, terkait dengan isu listrik, air, dan jaringan komunikasi. Terkait listrik, pengiriman genset
mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai alat lainnya terus dan berlanjut terus ditambahkan, diperluas pengoperasiannya. Sedangkan terkait telekomunikasi, jaringan telah kembali normal di 14 kabupaten kota. Untuk daerah yang belum pulih, ditambahkan Starlink, kami saat ini menambah 280 unit, dan bersamaan dengan itu percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan. Yang ketiga, terkait dengan pelayanan kesehatan, pemerintah terus melakukan pengiriman, fasilitasi relawan, para dokter, spesialis, dokter umum, dan juga calon dokter yang intensif menjadi relawan kesehatan di daerah terisolir dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing. Yang alhamdulillah perlu kita syukuri, saat ini seluruh RSUD telah beroperasi, masih ada sebagian yang belum beroperasi penuh. Sedangkan puskesmas dari 867 puskesmas yang terdampak, saat ini tinggal 8 yang masih dalam tahap recovery dan terus dilakukan percepatan pemulihan. Yang keempat, terkait dengan pendidikan, nanti tanggal 5 Januari akan masuk kepada mulai pembelajaran baru. Memang terdapat 3.700 sekolah terdampak dan sekitar 3.100 itu sekolah terdampak kerusakan berat. Pemerintah sudah mempersiapkan agar proses kegiatan belajar bisa berlangsung pada tanggal 5 Januari. Ada 587 sekolah yang masih dalam proses pembersihan, ini dipercepat. Target kita adalah pada tanggal 4 Januari sudah selesai, namun memang masih akan ada proses belajar mengajar yang dilakukan di tenda, yaitu sebanyak 54 sekolah. Yang kelima, terkait hunian sementara dan hunian tetap, per 28 Desember huntara di 3 provinsi sudah mulai dibangun dan sebagian sudah selesai, yaitu sebanyak total proses pembangunan dan sebagian sudah selesai itu totalnya 1.050 unit hunian. Yang dibangun BNPB bersama daerah itu ada 450, sedangkan yang dibangun Danantara beserta jajaran BUMN itu 600 unit huntara. Dan yang keenam, terkait dengan aktivitas ekonomi, di Aceh itu ada 120, saya ulangi lagi, di Aceh terdapat 112 pasar tradisional yang terdampak. Ini saat ini 18 sudah sepenuhnya beroperasi. Di Sumut ada 47 pasar terdampak. Kini 46 pasar sudah beroperasi, masih 1 yang dalam proses percepatan. Di Sumbar ada 3 pasar terdampak, kini 2 pasar sudah mulai beroperasi, ada 1 dalam proses percepatan pemulihan. Pemerintah akan terus mempercepat kembali aktifnya pasar-pasar tradisional ini melalui penataan infrastruktur, pembersihan, dan juga dukungan keterlibatan dari KL-KL yang terkait. Saya kira itu Pak Mensesnek, yang dari saya kembalikan ke Pak Mensesnek. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Pratikno. Kami mohon izin selanjutnya dari Panglima TNI berkenan menyampaikan perkembangan. Terima kasih, Menseknek. Pelibatan personil TNI pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi sejumlah 37.910 orang, termasuk penambahan 15 batalion, yaitu dari 5 batalion seni, kemudian 10 batalion teritorial pembangunan, yaitu akan membantu pemasangan jembatan beli, kemudian pembuatan huntara dan huntap, pembersihan lumpur yang ada di sekolah, pesantren, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian penyiapan air bersih, melaksanakan evakuasi medis,
distribusi logistik terus dilakukan dan trauma healing. Kemudian dukungan TNI lainnya yang sudah tergelar yaitu dapur lapangan 25 dapur lapangan, kemudian pembuatan sumur bor 124 sumur sudah bisa digunakan, kemudian 42 pos kesehatan sudah tergelar dan 186 MCK sudah dibangun. Yang selanjutnya penyiapan dan pemasangan jembatan beli. Beberapa jembatan sudah digunakan masyarakat beraktivitas seperti di jembatan Topin Mane, jembatan Topin Redep, jembatan Jumpa, jembatan Matang Bangka, jembatan Kutablang, jembatan Weh Pase, kemudian jembatan Hamparan Perak, jembatan Anggoli Sibangun, dan beberapa jembatan lainnya sudah tergelar. Sejumlah total yang dibangun 32 jembatan. Kita lihat videonya sudah digunakan oleh masyarakat. Kemudian juga penyiapan dan pemasangan jembatan Aramco, ada 40 jembatan yang sedang dibangun dan beberapa sudah selesai dan sudah digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya pengerahan alutsista TNI menggelar 89 unit terdiri dari pesawat, kemudian heli dan KRI. Sampai dengan saat ini terus melakukan dukungan bantuan logistik melalui airdrop ataupun di air landed, kemudian membawa KRI membawa dukungan alat berat, kendaraan kesehatan, mendukung membawa juga nakes dan membantu KL lain seperti peralatan PLN, membawa BBM, bahan pangan, genset dan sebagainya. Adapun logistik yang sudah didistribusikan sejumlah 2.669,53 ton, yaitu melalui Angkatan Udara dan airdrop dan melalui KRI dan kapal ADRI dan bantuan melalui jalur darat. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Panglima TNI dan kita mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI beserta seluruh jajaran yang sejak hari pertama TNI telah bekerja dengan sangat luar biasa. Berikutnya kami mohon berkenan untuk menyampaikan update dari Bapak Kapolri. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Menseknek, Bapak Menko PMK dan seluruh kementerian terkait dan Pak Panglima menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Panglima terkait pelibatan personel Polri untuk membantu kegiatan bencana. Jadi saat ini baru saja kita berangkatkan 1.500 personel Polri untuk menambah kekuatan yang sebelumnya sudah ada. Mereka kita berangkatkan untuk membantu mempercepat khususnya yang di Aceh. Ada kurang lebih kita bagi 1.500 itu ada yang di Aceh, ada ya juga yang di Sumatera Utara dengan tugas membantu mempercepat pembersihan terkait rumah, tempat ibadah, sekolah-sekolah dan juga sektor-sektor pelayanan publik termasuk juga pemasangan sumur bor, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan. Total saat ini sudah ada 10.759 dan kita sudah persiapkan personil berikutnya, manakala nanti kemudian ada tugas-tugas lanjutan khususnya seperti yang disampaikan oleh Menko PMK terkait dengan persiapan infrastruktur apabila ada pembangunan Huntara dan Huntak. Saat ini
untuk dapur lapangan yang juga kita persiapkan ada 29 dapur lapangan, di Aceh 17 titik, di Sumut 7 titik, dan di Sumbar 5 titik. Kemudian untuk layanan kesehatan, kita ada 30 posko kesehatan, 38 posko yang tersebar di 3 wilayah juga, Aceh 16, sisanya Sumut dan Sumbar. Kemudian untuk bantuan pembuatan sumur bor, kami merencanakan pembangunan 436 fasilitas sumur bor di 3 provinsi, 261 di Aceh, kemudian 25 di Sumut, dan rencana 150 titik di Provinsi Sumbar. Saat ini proses sedang berjalan, belum semuanya selesai, namun progres terus kita laksanakan. Kemudian untuk bantuan yang terkait dengan masalah kepentingan MCK, kami siapkan mobil toilet 2, kemudian kita bangun MCK 75, kemudian mobil tangki air pun kita dorong ada 32, kemudian tangki air bersih ada 400, jet pump 1431, sumur bor dan target penambahan sumur bor ada 564 yang akan kita bangun, dan tower dan toren juga saat ini sedang kita dorong untuk kebutuhan hal tersebut. Kemudian kami juga membuka pelayanan servis dan cuci motor gratis untuk kendaraan-kendaraan yang mungkin kemarin sempat rusak, untuk bisa digunakan paling tidak untuk bisa membantu operasional kegiatan masyarakat untuk segera bisa pulih. Kemudian kami juga mempersiapkan personel-personel untuk membantu apa yang menjadi program BNPB untuk membangun huntara, dan yang saat ini sedang berjalan ada 25 personil di Sumut, di Sumbar 150, dan di Aceh sendiri saat ini sedang di mapping untuk wilayah-wilayah yang bisa dibangun huntara dan huntap. Kami membantu BNPB, dan rencana kita juga akan ikut membangun huntara atau huntap manakala nanti ada wilayah yang bisa dibangun yang betul-betul sudah clear. Kemudian untuk pembangunan jembatan kami juga ikut membantu di luar jembatan Bele. Di Aceh ada 9 jembatan, di Sumut 3 jembatan, dan di Sumbar 8 jembatan. Kemudian untuk berbagai macam kegiatan bantuan kemanusiaan, kami terus ikut membantu mengirimkan bantuan-bantuan untuk memperkuat bantuan yang sudah ada. Kurang lebih sampai sekarang ini ada 227 ton beras, kemudian alat berat kemarin kami dorong 37 ini untuk membantu mempercepat proses pembersihan khususnya yang ada di Aceh dan di Sumut. Kemudian untuk heli dan pesawat kami tetap standby-kan untuk membantu distribusi logistik yang ada, dan sampai saat ini dari mulai tanggal 28 sampai dengan saat ini ada 150,41 ton distribusi logistik yang sudah kami laksanakan. Mungkin itu sebagai tambahan dari Polri untuk kegiatan bencana di Sumatera. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolri, dan sebagaimana tadi kami sampaikan juga kita semua mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia beserta dengan seluruh jajaran. Khusus untuk Pak Kapolri, izin kami mengucapkan semua selamat Natal Pak Kapolri. Kemudian kami persilahkan untuk Kapusdatin BNPB. Mohon izin Bapak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami akan mengupdate beberapa hal terkait dengan pertama tentang logistik. Secara umum logistik dari Posko Halim saja ini dalam 1 bulan ini sudah menerima 1.500 ton dan menyampaikan 1.000
526 ton dengan laju distribusi persentase distribusi 97%. Kemudian untuk Iskandar Muda ini sudah masuk 1.341 ton dan sudah terdistribusi 1.000 ton sehingga laju distribusi logistik 80,93%. Perlu kami sampaikan bahwa untuk setiap posko provinsi selain menerima dukungan logistik dari Posko Halim, ini juga melakukan pengadaan, pembelian dan menerima distribusi logistik dari warga di tiap provinsi. Untuk Sumatera Utara, ini Posko Silangit itu laju distribusi kita 98,2%, Posko Lanamu 72,4%, dan Sumatera Barat itu 93,5%. Jadi di sini terlihat bahwa SOP kami itu tidak ada barang yang datang tinggal lebih dari 2 kali 24 jam. Semua pasti langsung terdistribusi. Jadi laju distribusi kita di setiap posko itu di atas 80%. Berikutnya terkait dengan dana tunggu hunian. Saat ini selain pendataan calon penerima hunian sementara, ada saudara-saudara kita di setiap kabupaten kota yang memilih kemudian tidak dihuntara tetapi menerima dana tunggu hunian. Ini namanya diusulkan oleh pemerintah daerah melalui SK. Saat ini yang sudah kita terima itu sudah 16.264 KK nama yang sudah by name by address. Jadi Bupati, Wali Kota menyampaikan ini adalah data BNBA yang kemudian kita validasi, kita verifikasi dengan data Dukcapil yang ada di Kemendagri. Sehingga nantinya pada praktik nantinya ketika disampaikan, masyarakat ini tidak perlu lagi bawa KTP, KK dan seterusnya karena kita tahu kondisinya mungkin berbeda-beda, data ini sudah kita validasi. Dan pencairan 600.000 per KK per bulan ini nantinya akan jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu antri di bank, nanti bank-bank himbara yang sudah kita tunjuk itu di Sumatera Barat BRI, BNI Mandiri, kemudian di Sumatera Utara Mandiri, BNI, dan di Aceh itu BSI akan langsung turun ke kecamatan-kecamatan dengan membawa serta petugas administrasi lingkup paling kecil, mulai dari RT, RW, lurah, dan desa. Sehingga proses ini bisa kita percepat karena data penduduk itu kita sudah punya. Bapak Ibu kalau mengambil KTP itu data biometrik, data foto, sidik jari sudah ada. Saat ini posisi rekening sudah dibuka, yang 16.264 ini sudah dibuka di Bank Himbara. Mulai besok hingga Jumat itu pihak bank bersama pemerintah kecamatan, desa ini mulai akan turun supaya saudara-saudara kita yang memilih untuk tinggal di tempat keluarga atau ngontrak dan seterusnya ini sudah bisa mendapatkan hak-haknya. Ini baru data tahap pertama. Pemerintah daerah terus mendata, nantinya akan ada penerima tahap kedua yang kita kompilasi lagi sehingga kita tidak menunggu semuanya terdata dulu, yang sudah terdata kita salurkan. Mungkin demikian update dari kami, Bapak, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kapus Datin. Apa yang disampaikan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden karena ini situasinya bencana. Untuk penanganan memang diminta untuk memikirkan supaya tidak merepotkan untuk bagi masyarakat yang terdampak gitu ya. Jadi masalah administrasi, masalah kecepatan itu menjadi hal yang menjadi perhatian dari Bapak Presiden. Dan terima kasih Pak Kapus Datin. Selanjutnya kami mohon ditambahkan mungkin barangkali dari Pak Kemensos yang diwakili oleh Wakil Menteri Sosial. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak Mensesnek, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanganan bencana Sumatera
dapat kami laporkan sebagai berikut. Pertama, total nilai bantuan penanganan tanggap darurat bencana Sumatera yang sudah tersalur sebanyak 100.484.346.880 rupiah. Berupa lauk pauk, family kit, kidswear, dan kebutuhan bahan makanan untuk 42 dapur umum. Adapun rincian total bantuan sebagai berikut. Pertama, untuk Provinsi Aceh itu nilainya 43.956.300 rupiah. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Barat nilainya 19.518.596.580 rupiah. Kemudian untuk Provinsi Sumatera Utara nilainya sebesar 37.458.792.000 rupiah. Yang kedua, untuk penyaluran santunan korban meninggal ya senilai 15 juta per orang telah disalurkan kepada 86 ahli waris korban meninggal dengan total nilai santunan sebesar 1.290.000.000 dengan rincian sebagai berikut. Untuk Kabupaten Pidi 2 orang, untuk Kabupaten Pidi Jaya 30 orang, untuk Kota Sibolga 54 orang. Sementara ini akan menyusul untuk penyaluran santunan kepada korban di Kabupaten Padang Panjang. Jadi setiap data yang telah diverifikasi oleh Bupati, oleh Wali Kota dan BNPB, segera akan kami tindak lanjuti dengan proses pencairan untuk santunan korban meninggal tersebut. Yang ketiga, untuk bantuan pasca bencana Sumatera yang siap disalurkan meliputi 1. Hunian sementara atau isi hunian sementara atau hunian tetap yang diberikan secara tunai untuk membeli kebutuhan perabotan rumah senilai 3 juta rupiah per keluarga. Yang kedua, bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai untuk tambahan lauk pauk saat keluarga terdampak tinggal di huntara, hunian sementara maupun hunian tetap. Bantuan tersebut diberikan sebesar 450.000 per orang per bulan yang diberikan selama 3 bulan. Yang ketiga, dukungan pemberdayaan dalam rangka pemulihan ekonomi akan diberikan secara tunai ya sesuai dengan hasil asesmen senilai 5 juta per keluarga. Terima kasih. Demikian laporan dari Kemensos. Saya kembalikan kepada Bapak Menteri Sekretaris Negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mensos, Pak Agus Jabu. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran dan mohon berkenan untuk prosesnya bisa dipercepat Pak Mensos. Berikutnya kami persilahkan Bapak Kasat, barangkali ada yang mau ditambahkan. Belum nyala ternyata. Terima kasih Pak Mensesnek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Komandan Satgas Jembatan, namun saya sedikit mengulas bahwa Angkatan Darat juga kami terus memonitor. Kami terus bekerja sama dengan seluruh kementerian, dengan BNPB, Huntara, air bersih, terus kita jalankan dengan Kemenkes, rumah sakit, puskesmas. Kami juga ada pos-pos kesehatan, kami sudah mengirim banyak dokter yang dikoordinir oleh Mabes TNI, dan juga yang lain mungkin sudah disinggung, dan kami semua eksis di sana. Kami juga mengerjakan semua ini, termasuk nanti yang saya akan sedikit ulas tentang jembatan. Untuk mempercepat pekerjaan ini kita lakukan 3 shift. Jadi anggota kita bekerja pagi, siang, malam. Kalau tidak bekerja seperti ini saya kira tidak akan mencapai target yang seperti kita dapatkan pada hari ini. Untuk jembatan ini memang agak
agak rumit karena setelah ada laporan kami harus survei. Setelah survei apa jembatan yang paling sesuai, kami cari jembatan apa yang ini harus dikirim dari Jakarta. Di Jakarta sampai di pelabuhan di jalan-jalan rusak, ada yang di jalan seminggu dan lain sebagainya. Tapi ya saya terus terang, saya pada anggota saya pun saya merasa salut bisa bekerja sedemikian rupa. Sampai dengan sekarang kami sudah mendapatkan daftar untuk beli ada 44, 12 sudah selesai, sisanya ada 15 sedang di perjalanan, 6 sedang dipasang. Yang lain sedang kita kumpulkan lagi, dan juga dari Presiden langsung melalui Kemenhan akan dicari 100 beli dari luar, 100 beli untuk mendukung di bencana ini, dan juga mungkin ini akan kita gunakan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ada juga yang Armco terus bertambah, hari ini sudah 47 titik, 6 selesai, 3 pemasangan, yang lain sedang proses pengiriman. Dan juga ada sekarang ada yang minta lagi jembatan gantung, ya, untuk paling tidak bisa 2 motor berboncengan. Saya pikir udah lumayan lah untuk membawa logistik. Jadi saya juga akhirnya belajar bagaimana jembatan gantung itu ternyata tidak boleh beratnya di berat yang sudah kita tentukan bertemu di satu titik. Jadi kalau ngantri bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat bisa dilakukan. Jadi ini terus akan kita kerjakan. Sampai dengan sekarang ada 11 jembatan gantung, 3 sedang dipasang, yang lain masih terus survei. Selanjutnya juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan media. Luar biasa dukungannya terhadap kami, berita-berita sangat baik. Saya ingin sedikit ya kata-katanya mengingatkan supaya dalam kondisi ini kita harus kompak, bernegara kita harus kompak. Dalam kondisi kompak pun ini masih ada orang yang berusaha mensabotase jembatan beli kita. 2 hari yang lalu mungkin ada ditayangkan ininya, dibongkar baut-bautnya. Ya, kami juga tidak menyangka ada orang sebiadab ini, ya, terus terang saja. Memang kami pikir masyarakat sedang bencana, ya, ini baut-bautnya dibongkar. Mana yang berikutnya? Ini jadi terlihat itu berpindah. Ya, nanti kalau ada yang perlu lihat fotonya nanti saya kasih. Jadi dalam kondisi begini pun masih ada kelompok-kelompok orang yang mau bisa dikatakan arahnya kepada pemerintah, ya, mengorbankan masyarakat yang sedang bencana pun mau dikorbankan. Jadi terus saya semalam tidak bisa tidur, saya memikirkan ini karena saya pikir orang sebiadab ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita tidak kompak, Bapak Ibu sekalian, ini akan membuat berat kita dalam bekerja. Ini lihat sudah dilepas nih, ya. Nanti ada lagi yang bilang, oh ini sengaja nih pengkondisian. Ya kalau pengkondisian membuat masyarakat mati, bukan pengkondisian namanya itu biadab namanya, ya. Jadi ini ya bukti-bukti nyata sudah ada, ya, kasihan masyarakat korban. Jangan lagi sampai jiwanya korban lagi. Kami sudah bekerja siang malam, ya, anggota-anggota kita, dan juga kami terus mengirim kapal kami. Kita evaluasi barang apa yang diperlukan. Mungkin setiap 4 hari sampai 1 minggu kita kirim kapal lagi ke 3 tempat bencana. Ya, mungkin kita sudah mengirimkan sampai selain jembatan, Armco, perlengkapan untuk jembatan gantung, sebagian bisa dibeli di Medan. Ya, kaos-kaos buat anggota kerja, sepatu-sepatu anggota kerja, sekop-sekop anggota bekerja, supaya betul-betul maksimal. Ya, dari Kemhan kita sudah mengirimkan pemadam kebakaran berapa belas, kita bisa efektifkan, ya. Jadi rekan-rekan media sekalian, saya
perjalanan penugasan tentara sudah berpuluh-puluh kali melakukan bantuan bencana. Ini yang saya berani menyatakan ini yang tercepat. Ya, ini yang tercepat. Dalam kondisi begini kita bisa bangun 12 jembatan beli, minggu-minggu ini 2 jembatan beli akan selesai. Ya, berapa ratus tadi dibilang air bersih, berapa hunian sementara yang akan segera dilakukan, silakan perbandingkan dengan seluruh bencana yang sudah ada, yang pernah dilakukan. Ya, ini Presiden memimpin langsung kepada kami perintah-perintahnya, sehingga ini sangat-sangat cepat. Saya mengalami bagaimana Merapi, Lembata, Adonara, di mana banyak tempat. Tidak ada yang secepat ini, saya yakini itu. Apalagi nanti kalau rekan-rekan semua kita kompak, sama-sama menghibur masyarakat, meyakinkan masyarakat, ya. Membuat huntara, masyarakat masih ribut, maunya hunian tetap, mungkin kurang penjelasan. Ini kalau bisa dijelaskan, dibantu oleh media, ya, karena hunian tetap itu memerlukan waktu mungkin 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya pemerintah baik supaya dalam sebulan mereka sudah masuk rumah. Itu saja bernegosiasinya rumit. Makanya kami juga perlu dibantu oleh media supaya bisa penjelasan-penjelasan ini meyakinkan masyarakat. Yakinkanlah apa langkah-langkah ini sudah hasil evaluasi BNPB, sudah hasil evaluasi rapat dari pemerintah supaya mendapatkan yang terbaik. Kalau ini dibantu oleh media, saya meyakini bisa mempercepat masyarakat untuk mengerti. Mudah-mudahan dalam bulan Januari dukungan beli yang akan dibeli dari luar akan bisa sedang dicari 100 beli. Mudah-mudahan bisa Januari ini bisa dirapatkan. Saya pikir paling lama Januari, Februari itu bisa terpasang semua. Armco mudah, kita tinggal pasang, jembatan juga tinggal beli alat, pasang. Saya kira ini akan cepat sekali peningkatannya. Sekali lagi, ya, itu air bor juga terus kita jalankan. Jadi nanti setelah bencana ini mungkin daerah yang jembatan-jembatannya nanti yang dulunya ada kayu sekarang bisa jadi Armco. Dulu daerah-daerah yang memang kampungnya tidak ada air bersih sekarang ada air bersih. Ya, mudah-mudahan ini banyak peningkatan-peningkatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat-masyarakat yang tertimpa bencana. Saya kira itu yang ingin sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kasat. Mohon juga disampaikan terima kasih dan penghormatan penghargaan kita semua kepada seluruh jajaran TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Dan kepada Bapak Kasat secara pribadi kami juga ingin menyampaikan selamat merayakan Hari Natal. Berikutnya mungkin terakhir dari Bapak Mendagri, barangkali ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Mohon izin, tadi malam juga kami melaksanakan rapat dalam rangka untuk penanganan masalah kerusakan rumah. Kita tahu bahwa rumah ada klasifikasi 3, ya, rumah yang rusak ringan, sedang, dan berat. Tadi malam kami rapat lebih kurang 3 jam dengan Bapak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait, kemudian Pak Rosan, CEO Danantara, Menteri Investasi, juga Menteri Sosial, Wakil Menteri ATR BPN, kemudian pejabat-pejabat dari Polri, TNI, BNPB, dan seluruh gubernur, 3 gubernur dan bupati wali kota yang terdampak. Yang intinya adalah konsep utamanya untuk yang ringan dan sedang ini akan diberikan biaya dukungan sebanyak 15 juta untuk yang ringan, dan sedang itulah 30 juta. Dan kemudian untuk yang rusak berat itu nanti akan disiapkan hunian sementara. Ada yang mungkin hunian sementara disiapkan, ada juga yang mungkin ingin mendapatkan biaya bantuan, ingin di rumah keluarganya. Ada pilihan tuh. Setelah itu disiapkan hunian sambil dibangunkan hunian tetap. Hunian tetap ini ada 3 konsep. Yang pertama adalah
dari Danantara sebanyak 15.000, kemudian dari APBN yang jumlahnya jauh lebih besar yang dikerjakan oleh Kementerian PKP. Kalau di Danantara, dari Danantara yang mengerjakan 15.000. Setelah itu ada konsep gotong royong, artinya pihak-pihak yang ingin membantu. Di antaranya ada satu yang sudah membantu sebanyak 2.600 dan sudah groundbreaking minggu lalu. Nah, kemudian persoalan salah kecepatan data. Untuk ringan dan sedang ini setelah dibersihkan akan diberikan biaya tadi 15 juta dan 30 juta. Belum termasuk itu biaya dari itu BNPB yang akan memberikan. Biaya lain lah, bantuan lain dalam bentuk perabotan. Itu akan dibantu oleh Kementerian Sosial 3 juta, dan juga untuk biaya ekonomi mereka, membantu ekonomi sebanyak 5 juta. Ditambah lagi dengan lauk pauk sebanyak 15.000 selama 3 bulan. Jadi kita harapkan bisa membantu. Persoalannya adalah data. Data yang kita harapkan by name by address dari yang rusak ringan, sedang, berat tersebut. Data ini kemarin kesepakatannya adalah dari Pemda yang membuat. Kami punya data berapa Pemda di Aceh, kan 18 yang terdampak. Kabupaten kota. Kemudian Sumatera Utara 18 kabupaten kota. Sumatera Barat ada 16 kabupaten kota. Sebagian besar, kalau untuk Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya. Ya, kemudian yang di Sumatera Utara sebagian, dan yang belum banyak mengirimkanlah di Aceh. Untuk itulah kita membantu, mendukung BNPB bergerak, kemudian juga dari BPS, Badan Pusat Statistik, bergerak juga untuk mengumpulkan data-data by name by address, karena ini menggunakan uang negara. Kemudian akan divalidasi oleh kepolisian setempat, Polda, dan kemudian jadi biar cepat Polda dan Polres itu langsung melekat, kemudian dari Kejaksaan juga langsung melekat biar cepat datanya. Terakhir adalah dari BPKP. Tadi malam wakil kepala BPKP juga hadir, langsung menugaskan. Nah, kita harapkan secepat mungkin data ini, tentu datanya tidak harus nunggu lengkap, bergelombang. Karena kan nanti ada yang lagi yang mungkin belum terdata. Yang penting punya data dulu utama, baseline, dan segera diserahkan kepada BNPB dan Kementerian Sosial. BNPB langsung akan membayarkan. Kami sudah melihat data sementara, halaman 15, itu ada 3 versi data yang sedang direkonsiliasi. Kalau data dari yang kumpulan dari Pemda-Pemda, kami melihat yang rusak ringan untuk di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tuh totalnya 68.855. Saya ulangi, 68.850 rumah. Kemudian yang rusak sedang, kalau mungkin bisa slide yang ditampilkan halaman 15. Rusak sedang 37.520 dan rusak berat 56.108. Yang rusak berat inilah yang akan dibuatkan rumah hunian sementara dan hunian tetap. Kemudian total rumah yang terdampak adalah 213.432 untuk seluruh 3 provinsi kabupaten. Nah, kita harapkan kalau seandainya sudah didapat data yang rusak ringan, rusak sedang, kami hitung lebih kurang 106.370 rumah. Ya, ini lebih kurang 2/3 dari jumlah yang rusak. Artinya kalau ini diberikan segera, maka mereka kembali sambil sudah bantu dibersihkan, kembali diisi oleh Menteri Sosial, uang lauk pauknya oleh Menteri Sosial, itu bisa mengurangi fungsi lebih kurang hampir 60%. Jadi kita memikirkan tinggal yang 40%, dibangunkan huntara, hunian sementara, dan hunian tetap. Kemudian kami juga melaksanakan dukungan untuk kedukcapilan. Kita tahu bahwa banyak dokumen-dokumen yang hilang. Mulai tanggal 25 November sudah kita bergerak membuat 9 tim. Saya ulangi, 15 November itu sudah membuat 9 tim, masing-masing 3 tim. Kita mendata dukcapil yang ada di semua kabupaten kota yang terdampak 52. Itu hanya 3 dukcapil yang betul-betul tidak berjalan.
yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Ya, kalau yang daerah lain di Tapanuli, kami ulangi, Sumatera Utara juga bagus. Kota Sibolga ada masalah sedikit, tapi sudah kita perbaiki. Kemudian kalau di Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada peralatan yang rusak. Nah, untuk yang rusak ini kita perbaiki dan sudah berjalan. Dan sampai hari ini sudah diproduksi sebanyak 63.230 dokumen, dan ini semua tidak bayar. Mulai dari kartu keluarga, KTP elektronik, ada juga akte kelahiran, akte kematian, dan lain-lain sebagaimana di dalam daftar ini. Kami akan terus bekerja, artinya membantu masyarakat yang kehilangan dokumen, supaya mereka punya data-data dokumen mereka, dan sekali lagi tidak dipungut bayaran. Kemudian kami juga rencana mengirimkan dari IPDN itu sebanyak 1054 personil dimulai tanggal 3 Januari. Selama sebulan mereka akan bekerja di daerah yang paling berat terdampak, yaitu Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Kenapa kami mengatakan agak berat? Karena memang data kami menunjukkan bahwa ada desa yang hilang itu totalnya 22. Di Aceh ada 13 hilang, tersapu. Di Sumatera Utara ada 8. Sumatera Barat ada 1. Kemudian kalau kita lihat lagi dari kantor desa yang terdampak, artinya desanya nggak jalan ini pemerintahannya. Di totalnya 1.580 untuk 3 provinsi. 1.455 itu di Aceh. Kemudian Sumatera Utara 93 dan Sumatera Barat 32. Jadi memang agak jauh bedanya. Dan paling banyak itulah di Aceh Utara 800 lebih dan Aceh Tamiang. Nah, oleh karena itu kewajiban dari Kemendagri untuk bisa membangkitkan, menghidupkan kembali pemerintahan-pemerintahan itu, termasuk pemerintahan desa. Kalau pemerintahan kabupaten semua jalan sudah. Nah, untuk kami mengirimkan 1.054 personel peraja IPDN dan pengasuhnya. Tugas mereka 2, satu adalah membantu pembersihan, dan yang kedua adalah membantu untuk menghidupkan kembali pemerintahan desa-desa yang ada itu. Jadi ini sebulan mereka dan masuk dalam kurikulum, masuk sebagai semacam kuliah kerja nyata, real. Ini mereka berhadapan langsung dengan permasalahan sambil membantu masyarakat. Yang terakhir kami ingin sampaikan mengenai bantuan keuangan dari daerah-daerah. Ini kami terima kasih kepada Asosiasi Pemerintah Kota, APEKSI seluruh Indonesia sudah mendukung sebanyak 5,7 miliar dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia sebanyak 5 miliar. Jadi total yang sudah disampaikan antar daerah sebanyak 59,5 miliar. Kami tahu juga ada juga yang membantu dalam bentuk bukan uang tapi dalam bentuk barang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah membantu daerah tersebut. Dan terakhir, kami juga sudah mengirimkan surat edaran kepada kepala-kepala daerah tempat-tempat yang terdampak 3 provinsi, 52 kabupaten kota, karena situasinya sudah berubah akibat bencana. Ada yang desa yang hilang, ada yang jalan yang rusak, jembatan rusak. Untuk itu APBD yang dibuat sebelum bencana itu sudah tidak relevan. Kami memberikan surat edaran sebagai payung hukum untuk rekan-rekan kepala daerah tersebut 52 plus 3 provinsi dan juga ketua DPR, pimpinan DPR masing-masing untuk melakukan APBD perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Mendagri yang kami hormati. Tentunya mohon disampaikan juga terima kasih kepada seluruh jajaran Kemendagri, dan atas petunjuk Bapak Presiden tadi juga sudah disampaikan bahwa berkenaan dengan masalah pengurusan kembali seluruh dokumen-dokumen yang dimiliki oleh masyarakat memang diminta untuk tidak dipungut biaya, tetapi juga kami mohon diberikan catatan Pak Mendagri untuk dilakukan monitoring dan pengawasan supaya di dalam pelaksanaannya tidak ada oknum-oknum yang di lapangan nanti memanfaatkan situasi. Kemudian juga tadi
sangat luar biasa. Bapak Mendagri ingin mengirim adik-adik praja IPDN ini sekaligus menunjukkan bahwa ini menjadi kepedulian kita bersama-sama dan tentunya pembelajaran bagi adik-adik untuk mengabdikan diri di masyarakat. Mungkin sebelum masuk sesi pertanyaan, saya izin menambahkan beberapa hal bahwa selain bencana di hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, kami juga pemerintah terus memonitor terjadinya bencana-bencana di tempat yang lain. Beberapa hari yang lalu juga ada bencana di Kalimantan Selatan yang juga cukup besar, ada beberapa desa yang terdampak. Kami sudah minta kepada BNPB untuk juga melakukan monitoring dan tentu saja kalau memerlukan penanganan darurat, penanganan khusus untuk juga ditangani secepat-cepatnya. Kemudian juga kita memonitor adanya kejadian kecelakaan di Labuan Bajo yang kami juga minta kepada seluruh jajaran TNI, Polri, Kemenhub ya, untuk bekerja keras secepat mungkin melakukan penanganan karena menurut informasi terakhir korban masih belum ditemukan. Kemudian rekan-rekan media, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa kami semua yang di depan ini hanya perwakilan karena tentu saja selain kami ada banyak kementerian lembaga yang dengan tupoksinya masing-masing bekerja keras melakukan penanganan untuk mempercepat pemulihan di 3 provinsi yang terdampak bencana. Tadi beberapa sudah disebutkan, misalnya Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Pertanian juga memastikan stok bahan pangan tercukupi, kemudian mengambil langkah-langkah ketika panen para petani tidak bisa terserap untuk itu dibeli oleh pemerintah, termasuk Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun HPH. Terakhir tentu kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran kementerian dan lembaga, teman-teman relawan semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu yang telah bekerja keras luar biasa, kemudian organisasi-organisasi masyarakat, kemudian tentu saja teman-teman pers dan media, baik yang meliput di Jakarta maupun yang melakukan liputan langsung di lapangan. Beberapa kali kami memonitor bahwa teman-teman juga hadir langsung di daerah-daerah yang paling sulit juga untuk memberikan informasi dan memberitahukan kepada kami semua. Itulah fungsi pers dan media, bahwa memberikan informasi supaya kita mendapatkan data yang akurat supaya kita bisa tangani dengan secepat-cepatnya. Terakhir juga tentunya kita terus meminta kepada BMKG untuk terus memonitor kondisi iklim dan cuaca, karena bagaimanapun ini menjelang tahun pergantian tahun, biasanya ini curah hujan meningkat di bulan Desember maupun Januari, dan kami minta untuk melakukan upaya mitigasi, berkoordinasi terus-menerus dengan Kementerian Dalam Negeri supaya daerah-daerah yang memang rawan bencana untuk bisa segera melakukan langkah-langkah antisipatif. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami buka sesi pertanyaan, barangkali kalau ada, atau Pak Seskap ada yang mau disampaikan? Pertanyaan dulu ya. Kami persilakan teman-teman media. Tidak ada yang bertanya? Oke, satu lah. Cukup ya, satu aja. Oh, 2, boleh. Singkat, padat. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nabila dari CNN Indonesia TV. Izin Pak mau bertanya kepada Pak Pratikno. Tadi Bapak menyebutkan soal sekolah darurat dilaksanakan di tenda darurat. Ini kan juga mungkin akan menjadi
perhatian juga ya Pak jelang tahun ajaran baru. Nah, kalau boleh dijabarkan Pak nanti mekanisme sekolah di tenda-tenda darurat itu akan seperti apa dan kira-kira akan berlangsung dalam berapa waktu ya Pak? Karena kan pasti selain di tenda darurat tentu juga pemerintah mengejar agar proses belajar mengajar ini bisa dilakukan dengan lebih layak begitu kepada anak-anak. Dan mungkin terkait dengan seragam, pengajar dan lainnya kalau bisa dijabarkan, mohon dijabarkan Pak. Terima kasih. Monggo, Pak Menko, PMK, Prof. Pratik. Kami persilahkan. Oh, sebentar. Langsung aja ya, satu lagi. Sini Mas. Ini Mas yang pakai baju batik. Cek. Selamat pagi Bapak-Bapak semua. Kelvin dari BTV Pak. Izin, Indonesia ini kan masih dilanda cuaca ekstrim ya Pak. Begitu juga di Sumatera dan Aceh. Dan bahkan khusus di Aceh, beberapa daerah di Benar Meriah misalnya dan PDJ itu ada banjir susulan ya, tempo hari begitu. Pertanyaannya bagaimana langkah-langkah mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah agar dampak dari banjir susulan ini dapat ditekan gitu, tidak begitu meluas dan bisa meminimalisir lah dampak-dampaknya begitu sehingga tidak memperlambat proses rekonstruksi yang sampai saat ini juga masih didorong begitu. Kemudian untuk Pak Kasat Pak tadi disampaikan ya Pak, ada sejumlah jembatan beli yang akan didatangkan dari luar ya Pak. Itu mungkin didatangkan dari mana Pak? Terus tadi kan juga difokuskan akan ada di daerah di luar Sumatera dan Aceh ya Pak yang dimungkinkan untuk disebar. Tapi khususnya di Sumatera dan Aceh nanti berapa Pak total yang akan dipasang begitu? Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi terakhir. Mungkin bisa dijawab Panglima atau Kasat Pak. Kemarin kan rame pengibaran bendera GAM tuh Pak. Di tengah-tengah bencana itu boleh dijelaskan tuh Pak gimana? Makasih. Ada lagi, satu lagi deh. Cukup ya, satu lagi. Sesuai dengan yang pertama kali mengacungkan jari. Ya, terima kasih Mas Mensesnek. Izin bertanya kepada Pak Kasat, Pak Maruli, tadi kan sempat dipaparkan soal jembatan Bailey yang ternyata ada baut-baut itu ya Pak yang tadi. Nah itu hasil investigasi atau pendalaman dari TNI seperti apa itu yang pelakunya gitu, pengembangannya gimana gitu. Itu aja sih, terima kasih. Baik, saya kira cukup ya. Bisa dimulai dari Pak Menko PMK, kami persilahkan. Terima kasih yang terkait dengan itu pembelajaran. Intinya adalah bahwa pembelajaran yang nanti periodenya mulai 5 Januari akan tetap dilaksanakan. Tetapi memang pelaksanaannya berbeda antar daerah sesuai dengan dampaknya. Di Aceh, sekolah yang terdampak itu jumlahnya 2.303. Yang sudah siap dari 2.303 itu yang sudah disiap adalah 1.773, jadi sudah ada percepatan lebih dari 66% lebih. Tapi dalam proses pembersihan itu masih ada 516. Ini yang dipercepat dengan bantuan TNI, Polri, relawan, Kementerian PU dan juga kementerian yang lain. Ini memang ada sekolah yang benar-benar rusak berat di Aceh itu yang tidak mungkin bisa siap untuk pembelajaran tanggal 14 Januari. Oleh karena itu akan digunakan tenda. Jadi itu tendanya di Aceh itu ada 14. Jadi intinya proses pembelajaran jalan, tapi moda untuk fasilitas pembelajaran bervariasi gitu. Dan kita menjamin Kemendikbudrismen udah turun terus di lapangan, menjamin bahwa bahkan di tenda pun dengan segala kedaruratan proses pembelajaran akan berlangsung semaksimal mungkin. Di Sumatera Barat, kalau Aceh tadi yang terdampak itu 2.303, di Sumatera Barat ada 500, sudah siap sebanyak 89% lebih, jadi 431, tetapi ada
rusak parah, rusak sangat berat, sehingga nanti masih ada 21 pembelajaran lewat melalui tenda, dan proses percepatan di saat yang bersamaan adalah terus berlangsung sehingga tidak terlalu lama di tenda. Kemudian di Sumatera Utara cukup besar, ada 981 sekolah yang terdampak. Itu recovery-nya udah bagus, jadi sudah siap 933, artinya 95% lebih sudah recover, sudah bisa dimanfaatkan, 29 dalam proses pembersihan. Tetapi karena ada kerusakan yang total, itu 19 sekolah tidak mungkin siap di tanggal 5 Januari, masih akan menggunakan tenda. Jadi prinsipnya proses pembelajaran udah akan jalan, bantuan dari relawan untuk pembersihan juga jalan, biaya untuk bantuan pembersihan per sekolah juga diberikan sampai dengan 20 juta tergantung kondisi sekolah. Jadi nanti kita juga memanfaatkan bukan hanya tenda. Misalnya di Kota Padang itu kita malah ada puskesmas yang cukup berbesar sehingga berbagi tempat untuk puskesmas tanpa mengurangi kualitas layanan di puskesmas. Jadi ini memang kondisinya semacam itu, terus dikawal dari Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin pembelajaran bisa jalan dengan moda yang berbeda-beda nanti di tanggal 5 Januari. Itu Pak Mensesnek. Baik, terima kasih Pak Menko PMK. Untuk selanjutnya berkenan Pak Panglima TNI atau Pak Kasat. TNI dan semua kementerian, lembaga, dan masyarakat sedang bekerja untuk membantu percepatan pemulihan akibat bencana alam. Saya harapkan tidak ada kelompok-kelompok yang memprovokasi, yang mengganggu proses tersebut. Ya. Saya akan tindak tegas kalau ada kelompok-kelompok seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Panglima TNI. Kemudian Bapak Kasat berkenan, ada tadi pada pertanyaan tentang jembatan Beli yang ada bautnya yang hilang. Terima kasih Pak Mensesnek. Jadi untuk pembelian Beli memang ini barang hampir jarang yang ready stock. Jadi dikoordinir oleh Kementerian Pertahanan, dicari di berbagai negara berapa mereka siap, mereka kita beli untuk ke sini. Begitu yang disampaikan kepada saya, dan saya menyiapkan titik-titiknya berapa titik nanti di daerah bencana, dan kalau lebih dan kita gunakan di daerah lain. Dan ini juga jadi ide bahwa nanti ke depan kita punya stok jembatan Beli untuk menghadapi bencana maupun membuat jembatan-jembatan Beli di daerah-daerah. Jadi itu saya kira tentang Beli, pembelian. Selanjutnya untuk baut yang lepas ini, ya itulah baru ketahuan kemarin pagi. Jadi dilakukan pada malam hari. Ya memang sebetulnya sudah banyak yang mengingatkan, termasuk Pak Seskap, supaya jangan ada sampai sabotase. Saya sudah sampaikan juga di bawah, ya di bawah juga pikir ya masa sejahat itu orang gitu loh. Akhirnya cuma jaga-jaganya tuh cuma disiplin bobot jembatan, duduk-duduk di pinggir gitu. Jadi ternyata ya ini bukan hanya dilonggarkan, dilepas. Jadi memang niatnya sudah luar biasa ini. Nanti kita akan telusuri sampai sejauh mana, namun saya pikir kita lebih baik fokus saja bagaimana pekerjaan kita ini bisa melayani masyarakat dan bisa dijaga untuk bisa betul-betul aman buat masyarakat itu sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasat. Terakhir pertanyaan tentang bagaimana memitigasi dampak susulan ya, karena cuaca juga masih ekstrim. Yang pertama, kami telah meminta kepada terutama Kementerian Kehutanan untuk mempercepat proses pembersihan di aliran-aliran sungai, ya, daerah-daerah aliran sungai supaya nanti tidak akan ada sumbatan dari kayu-kayu yang kemarin hanyut terbawa di bencana yang pertama, gitu. Kemudian yang kedua, kami juga
meminta kemarin secepatnya untuk dilakukan pemetaan, karena memang kalau dilihat di kondisi di lapangan, di situ sudah bisa diperkirakan daerah-daerah mana yang memiliki tingkat kecuraman atau kelerengan yang sangat ekstrim gitu, termasuk jenis tanahnya, karena secara teori jenis tanah juga mempengaruhi ketika sebuah dalam satu waktu ya debit air itu mencapai sekian milimeter. Nah, maka di tingkat kelerengan maupun di jenis tanah tertentu itu akan menyebabkan terjadinya longsor. Kalau teman-teman media kemarin sempat ada yang ikut melalui heli, di situ bisa saudara-saudara lihat ya, jenis yang longsor-longsor ya, berada di tingkat yang kelerengannya cukup tinggi, dan pastilah jenis yang tanahnya termasuk tanah yang lumpur atau tanah yang lembek, bukan jenis tanah yang sifatnya kuat atau kasar begitu. Terakhir juga kami telah bekerja sama juga dengan BMKG dan Komdigi ya, untuk memadupadankan informasi dari BMKG ya, terhadap wilayah-wilayah yang mungkin diprediksi akan curah hujan meningkat. Nah, kami minta untuk itu dilakukan proses edukasi dan pemberitahuan kepada seluruh masyarakat di wilayah yang diprediksi oleh BMKG akan mengalami peningkatan curah hujan. Jadi itu beberapa mitigasi yang kita lakukan. Kalau selebihnya memang masih membutuhkan waktu ya, karena misalnya adalah bagaimana kita bisa memindahkan saudara-saudara kita yang misalnya tinggal di bantaran-bantaran sungai. Nah, itu prosesnya masih berikutnya untuk kita bisa tangani dengan sebaik-baiknya. Saya kira semua sudah dijawab. Oh iya, ini juga catatan dari Pak Seskap. BMKG juga terus-menerus melakukan modifikasi cuaca, termasuk Bapak Presiden juga meminta untuk penambahan alat untuk bisa kita melakukan modifikasi cuaca, karena bagaimanapun dengan negara kita yang cukup sangat luas ini, maka bencana kemarin menyadarkan kita bahwa banyak hal yang harus kita persiapkan dengan lebih baik lagi. Tadi termasuk misalnya contoh jembatan Beli. Nah, ketika bentuk bencananya seperti kemarin terjadi di 3 wilayah provinsi, maka kita merasa bahwa yang kita miliki hari ini jembatan Beli itu pun tidak siap, termasuk perangkat-perangkat untuk adanya operasi cuaca ini juga perlu diperkuat dan dibuat perencanaan sematang mungkin, sedini mungkin gitu. Saya kira itu cukup. Pak Siskap mau ada yang ditambahkan? Terakhir mungkin penutup sebelum kita akhiri. Izin Pak Menko, Pak Mensesnek, serta Bapak-Bapak sekalian, saya izin menambahkan sedikit saja. Jadi yang pertama, kemarin beberapa kali dan tadi pagi pun masih ada yang bertanya mengenai jumlah helikopter. Di mana 50 helikopter itu gitu ya. Jadi ini datanya. Jadi ada 53 helikopter gabungan TNI, Polri, Basarnas, BNPB, kemudian ada swasta, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini semuanya sejak awal ada di 3 provinsi tersebut. Kemana mereka? Mereka menerbangkan logistik ke daerah yang tidak terjangkau melalui darat, yang jalannya putus, yang belum tersambung, ke desa-desa. Kemana? Ke kepala desa, ke posko peninjauan, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Kemudian kalau saya boleh cerita sedikit, jadi sejak minggu pertama bencana, Bapak Presiden langsung mengirimkan helikopter pribadi beliau ke Aceh untuk digunakan oleh Gubernur Aceh beserta timnya, beserta keluarganya. Silahkan digunakan kemanapun untuk berkeliling Aceh. Itu sejak
minggu pertama. Ya, ini ada beberapa fotonya. Itu yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, ada beberapa pihak, sedikit pihak yang masih membandingkan bencana sekarang dengan bencana-bencana sebelumnya. Jadi saya mau sampaikan begini. Setiap bencana punya tantangan sendiri, butuh penanganan sendiri. Dan yang pasti, setiap pemerintah di kala itu pasti ingin yang terbaik dan yang tercepat untuk memulihkan, ya. Dan sekarang ini kita sudah masuk dalam 1 bulan pasca bencana, 1 bulan pertama, dan alhamdulillah pemerintah, kita semua di sini, termasuk Anda rekan-rekan pers dan semua yang ada di sana, dalam 1 bulan ini kita ada hasil konkret. Apa itu? 1, bencana ada di 3 provinsi, terdampak 52 kabupaten, 78 jalan nasional putus, ya. Per 1 bulan dari 78 tinggal 6 yang masih proses penyambungan. 4 titik di Aceh dan ada di Sumbar dan di Sumut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jembatan lintas kabupaten. Banyak sekali jembatan yang menghubungkan antar kabupaten yang putus. Per sekarang 1 bulan seperti yang Mbak Kasat tadi sampaikan, 12 jembatan yang sungainya lebar-lebar 50 meter ke atas, bahkan di Biren itu sampai 180 meter, itu tersambung. Pasang jembatan ini biasanya 1 bulan lebih. Oleh petugas dibantu warga, bisa ada yang 1 minggu, ada yang 10 hari. Itu dari baja. Bajanya beratnya 30 sampai 50 ton, ya. Kenapa jembatan yang utama kita fokus selain yang lainnya? Karena agar bisa jalur logistik masuk, tembus antar kabupaten, antar provinsi. Yang belum tembus kita pakai bantuan udara, gitu ya. Ini ada beberapa videonya. Ini jembatan ke-13, sudah 90% hampir jadi di Batang Toru. Ini juga lebar juga. Jadi semuanya bekerja pagi, siang, malam, bagaimana secepat mungkin itu bisa pulih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengenai jumlah hunian. Dalam 1 bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan insya Allah jadi. Kemudian dari BNPB ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Dantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian 15.000 rumah. Ini salah satu yang sudah dikerjakan. Anda bisa lihat sendiri progresnya bagaimana. Kemudian selanjutnya lagi, Menteri Perumahan minggu lalu sudah mulai bangun 2.500 rumah hunian tetap di Sumatera Utara. Lahannya dari siapa? Lahan BUMN, dari PTPN. Oke. Minggu depan akan bangun lagi sekitar 2.500 lagi di 3 provinsi tadi, ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Jadi menurut Pak Menkes ada 87 rumah sakit yang terdampak. Semuanya lumpuh, ya. Dalam 1 bulan ini 87 itu semuanya sudah bisa melayani pasien. Ada yang belum sempurna, tapi yang pasti dari 87 itu semuanya sudah bisa pasien datang, diobati, ya, seperti itu. Kemudian ada 867 puskesmas yang lumpuh. Sekarang 1 bulan tinggal 8 yang belum beroperasi. Itu gimana caranya bisa selesai? Ya semuanya bahu-membahu kerjasama. Oke? Itu yang masalah kesehatan. Kemudian ada beberapa sekolah
Yang lumpuh sekarang sudah bersih, sudah ada mulai mengajar. Walaupun musim libur, anak-anak dari pengungsian main ke sana, baca, sekolah, belajar sedikit. Kemudian pasar-pasar beberapa sudah mulai beroperasi, perekonomian perlahan-lahan mulai jalan. Ini dalam 1 bulan. Kenapa bisa cepat? Bapak Presiden dari awal menginstruksikan kepada semuanya agar secepat mungkin lakukan dengan segera untuk pemulihan. Ya ini hasilnya. Kenapa bisa? Karena di lapangan para petugas dan warga nyatanya itu sama-sama saling bantu, saling kerjasama, gotong royong semua. Petugas, warga, relawan, jadi satu semua. Di lapangan seperti itu. Makanya 1 bulan ini kita bisa seperti ini. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir. Yang ketiga, apakah semua tadi sudah sempurna? Apakah semua warga sudah didatangi petugas satu persatu? Tentu belum 100%, ya. Tapi alhamdulillah sejak kemarin banyak relawan yang datang ke daerah terdampak benar-benar tulus, ikhlas untuk membantu. Ketika di lapangan mereka temukan, mereka ke titik yang belum ada bantuan atau belum ada petugas, mereka laporkan, mereka sampaikan, mereka informasikan kepada TNI, Polri, BNPB, petugas di lapangan semuanya, sehingga yang belum bisa dilengkapi, yang belum ada bantuan bisa segera didorong pakai helikopter dan lain sebagainya, ya. Makanya mari kita di sini semua sama-sama, kuncinya saling melengkapi. Oke? Jadi kalau Anda datang memang niatnya benar-benar tulus, bukan cari keuntungan sendiri, ya ayo kita sama-sama, kita bantu. Banyak sekali ya yang seperti itu. Ya. Semuanya kira-kira seperti itu, datang tulus ikhlas untuk bantu. Oke, jadi rakyat Indonesia ini adatnya saling bantu. Bangsa Indonesia ini dari dulu gotong royong. Saya mau lihatkan video 1, silakan. Oke, jadi saya mau sampaikan begini. Ini mohon maaf, itu mereka warga kecil, sedang terkena musibah di desa yang ujung, gitu ya. Tapi Anda lihat sendiri tadi, mereka datang mengambil bantuan dari helikopter, mereka datang ke petugas bawa durian. Mungkin makanan satu-satunya mereka ya durian itu gitu. Tapi mereka datang jauh lari, temannya manggil, tunggu, terus ngasih ke petugas gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena ada kebersamaan di situ, ya, saling melengkapi di situ. Jadi karena mereka tahu semuanya ini sedang sama-sama berusaha, ya. Oke. Jadi terakhir sekali lagi saya mau sampaikan, ayo kita semua sama-sama saling bantu, saling melengkapi, kuncinya saling melengkapi. Terima kasih kepada seluruh petugas, relawan, warga. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Seskap. Saya rasa demikian konferensi pers pada pagi siang hari ini, tanggal 29 Desember 2025. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Mendagri, Panglima TNI, Kapolri, Pak Wamensos, Pak Seskap, Bapak Kasat, Kapusdatin, dan kepada seluruh teman-teman pers dan media yang kurang lebih hampir 2 jam sabar menerima penjelasan dari kami semua. Sekali lagi terima kasih, semoga dengan niat baik kita semua proses pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana di 3 provinsi di Aceh dapat segera pulih.
Selesai, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.